Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sri Mulyono MPD, yang berbahagia rekan-rekan calon pengawas Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2020. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan, memaparkan gelar karya rencana tindak lanjut program kepengawasan yang merupakan karya terakhir dalam Diklat Cawas pada periode ini. Jadi gelar karya ini merupakan beberapa rangkaian kegiatan di dalam RTLPP. Di antaranya ada 5 kegiatan. Yang pertama yaitu pembinaan guru melalui supervisi akademik. Jadi di sini ada beberapa foto kegiatan. Kemudian ada hasil monitoring evaluasi, ada juga hasil observasi daripada kegiatan pembelajaran. Nah, di akhir kegiatan ini juga ada analisis hasil well-being, artinya seberapa tingkat kebahagiaan anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran di dalam kegiatan pembinaan guru melalui supervisi akademik. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan penilaian kinerja. Nah, ini ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu penilaian kinerja kepala sekolah, di mana saya melakukan penilaian kinerja kepala sekolah ini terhadap kepala sekolah SDN 001 Sepaku selaku sekolah magang, tempat saya untuk menimba ilmu di sana. Ini Bapak Sukono SPD MM selaku kepala sekolah yang sedang saya nilai, dan di sini ada bukti-bukti pekerjaan beliau bahwa beliau sudah melakukan kegiatan atau tugas pokok sebagai kepala sekolah dengan baik. Nah, inilah beberapa rangkaian penilaian. Di samping itu ada 2. Yang kedua ada penilaian kinerja guru. Nih, penilaian kerja guru. Ini saya hanya menganalisis hasil penilaian kinerja guru yang dilakukan oleh kepala sekolah pada tahun 2019. Nah, ini hasilnya, analisisnya, di mana ada yang bergaris-garis merah ini menandakan bahwa di 78 indikator ini ada 5 indikator yang masih dianggap kurang, yang bernilai kurang. Ini ada beberapa poin, diantaranya adalah di kompetensi 1, indikator 1, kompetensi 6, ini ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di kompetensi 7, kompetensi 9, dan kompetensi 10. Nah, ini ada satu-satu, jadi ada 5 yang masih dianggap kurang. Kemudian di bawah juga ada hasil analisis dan evaluasinya. Nah, ini lembar 1C yang merupakan rangkuman atau rekap nilai daripada guru di SD 001 Sepaku. Kemudian kegiatan berikutnya, ya tadi sudah kegiatan 2, yang ketiga yaitu bimbingan dan pelatihan Bimlat keprofesian, di mana sebagai calon pengawas sekolah kita wajib melakukan satu kegiatan bimbingan dan pelatihan. Nah, karena di sekolah tempat saya bertugas yaitu mempunyai masalah utama bahwa siswa itu kurang aktif, sehingga kita akan mencari latar belakang siswa kurang aktif itu apa. Bisa jadi dari siswa itu sendiri, dari lingkungan, dari sekolah atau guru. Nah, ini saya akan mengambil satu hal atau satu latar belakang yang dari guru, mungkin dalam penggunaan metode, ya, metodenya itu masih memakai metode yang lama, sehingga anak-anak itu dari hari ke hari metodenya hari-hari seperti itu, sehingga bosan. Nah, ini kami melakukan bimbingan dan pelatihan berupa peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan model-model pembelajaran modern yang sekarang banyak sekali model-model pembelajarannya, sehingga jika guru menggunakan model pembelajaran itu, nantinya siswa diharapkan dapat lebih aktif sehingga hasil belajar dan keaktifannya meningkat dan lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, kegiatan selanjutnya adalah penyusunan proposal PTS. Nah, yang saya angkat sebagai
masalah ya, ini rumusan masalahnya juga rentetan dari kegiatan RTLPP yang sebelumnya, yaitu bimbingan dan pelatihan ini. Saya ingin mengetahui ya sejauh mana korelasi antara hasil bimbingan pelatihan ini dengan keaktifan siswa yang sebenarnya, sehingga saya susun PTS nantinya. Kemudian kegiatan yang kelima adalah kegiatan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK. Nah, di sini saya mempunyai kekurangan itu dari sudut kompetensi evaluasi pendidikan. Ada 4 indikator. Sebenarnya ada 5 indikator, tapi saya mengambil 4 indikator ini. Indikator 1 ini, indikator 2, indikator 3, indikator 4. Ini adalah 4 indikator yang nilai saya masih kurang, berarti saya harus banyak belajar menggali hal-hal yang berkaitan dengan indikator ini di sekolah magang saya SD 001 Sepaku. Nah, dalam kegiatan itu saya membuat suatu instrumen ya yang saya bagikan kepada TU, kepada pustakawan, juga kepada guru dan kepala sekolah untuk diisi di mana baterainya habis. Saya menggali beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah ini, sehingga kita temukan beberapa hal, menurut saya hal baru, karena sebelumnya memang saya belum begitu paham tentang ini, sehingga kompetensi saya dianggap rendah, bernilai rendah. Nah, inilah hasil daripada kegiatan saya. Kemudian ini juga ada analisis hasil monitoringnya 100%, berarti langkah-langkah kegiatan yang sudah saya susun dalam rangka melakukan peningkatan kompetensi berdasarkan AKPK ini berjalan semuanya, saya lakukan semuanya. Ini ada 10 responden yang terdiri dari guru, TU, dan pustakawan, semuanya mengisi lembar monitoring ini. Kemudian evaluasinya juga seperti ini, ada 4, tadi ada 4 indikator, kemudian capaiannya sama ini, ada 10 responden, capaiannya ada di sebelah kanan, sehingga rata-rata ada 98,75, sangat baik. Nah, inilah beberapa kegiatan yang saya lakukan baik di sekolah sendiri SD 009 Sepaku ataupun di SD N001 Sepaku selaku sekolah magang. Dan di bawah ini adalah PPT laporan RTLPP yang saya susun yang akan kami gunakan untuk memaparkan hasil laporan kami pada kesempatan malam ini. Nah, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semuanya dapat melihat hasil gelar karya saya ini, kemudian memberikan masukan-masukan atas beberapa kekurangan. Nantinya akan kami jadikan perbaikan pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Setelah menjadi pengawas tentu akan menyusun program kepengawasan yang baru. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.